warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu metodologi studi Islam, objek-objek yang dikaji di dalam metodologi studi Islam. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana manusia dan hubungannya dengan agama dan juga karakteristik dari ajaran agama Islam. Maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana Islam sebagai wahyu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya di dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, diberikanlah Al-Quran sebagai mukjizat. Di dalam mata kuliah ini maka kita akan mempelajari bagaimana Islam melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri beliau Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Sehingga dalam mempelajari Al-Quran maka kita mempelajari hadis-hadis dan juga sunnah Rasulullah SAW, karena kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Oleh karena itu silahkan nanti dipelajari materi yang akan disampaikan di dalam PowerPoint terkait dengan Islam sebagai agama wahyu. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan ini kita akan sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu terkait dengan objek metodologi studi Islam. Kemarin kita sudah mengenal bagaimana manusia dan kebutuhan beragama dan juga sumber dan karakteristik Islam. Maka kita ulas sedikit. Manusia di dalam menjalani kehidupannya agar tidak menjadi manusia jahiliyah maka perlu yang namanya agama. Agama sebagai petunjuk bagi manusia agar tidak tersesat. Tentunya hal tersebut dapat kita lihat dari para nabi dan rasul yang memberikan contoh-contoh di dalam menjalani kehidupan. Para nabi dan rasul memberikan pelajaran terkait dengan ketauhidan, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita berasal, apa saja yang harus kita lakukan di dalam dunia ini, dan juga kemana kita nantinya akan kembali. Oleh karena itu agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Kita lanjutkan untuk materi Islam sebagai agama wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membimbing Nabi dan Rasul memberikan wahyu yang dititipkan melalui malaikat Jibril. Maka dari itu kita bisa melihat bagaimana para Nabi dan Rasul dalam menjalani kehidupannya, ketika beliau mendapatkan suatu permasalahan, maka beliau langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan jawabannya dalam bentuk wahyu. Kita akan mempelajari bagaimana Islam
disajikan di dalam wahyu Allah, tentunya tertulis di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin memiliki salah satu kemukjizatan yang luar biasa isinya, yaitu Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup yang mampu melemahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Al-Quran ditulis di dalam mushaf yang ditransmisikan secara mutawatir. Al-Quran memiliki kemajuan baik berupa sastra dan susunan bahasa yang tinggi, sehingga manusia tidak mampu menyusunnya. Al-Quran di dalam membacanya juga bernilai ibadah, sehingga dari situlah kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang luar biasa. Mulai zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang, maka hikmah di dalam Al-Quran itu tetap berlaku. Sehingga kita sebagai umat Islam harusnya bangga memiliki Al-Quran. Kita tahu bagaimana kita melihat Al-Quran dari sisi fungsi-fungsinya. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izah. Di dalam Al-Quran itu berisi perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang tentunya sebagai nasihat bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Tentunya orang-orang yang bertakwa itu akan menghindarkan diri dari larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan mematuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Tentunya persoalan manusia tidak hanya terkait dengan itu. Manusia memiliki berbagai macam penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit lahiriah. Maka apabila kita mau mengkaji, Al-Quran juga bisa menjadi syifa, yaitu sebagai obat bagi manusia itu sendiri, baik untuk mengobati penyakit batiniah maupun penyakit lahiriah. Selain itu, di dalam menjalani kehidupan, apabila kita mendapatkan berbagai macam persoalan, maka Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai hudan atau petunjuk. Tentunya hal tersebut kita kaji dari berbagai persoalan yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dan juga bagaimana mereka memecahkannya. Tentunya nabi-nabi yang terdahulu itu memberikan pelajaran yang luar biasa terkait dengan ketakwaan dan juga keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran juga bisa berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia atas rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal tersebut maka kita akan mengetahui kasih sayang yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memberikan segala macam nikmatnya kepada manusia yang mungkin selama ini kita lupakan. Al-Quran juga berfungsi sebagai furqan, yaitu pembeda. Dari fungsi-fungsi Al-Quran tersebut, maka apabila kita bisa mengkaji Al-Quran secara mendalam, maka kita bisa menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai seorang muslim haruslah kita mempelajari Al-Quran, sehingga di dalam kehidupan kita bisa mendapatkan suatu nasihat, mendapatkan obat dari segala macam penyakit, mendapatkan petunjuk dari persoalan-persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk selanjutnya maka kita mempelajari hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu memiliki kedudukan yang luar biasa, yaitu pusat dari segala macam rujukan. Kemudian bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari,
maka kita bisa melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalani kehidupannya. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan akhlak Al-Quran, sehingga beliau di dalam memecahkan persoalannya, maka beliau memiliki panutan yaitu Al-Quran. Para sahabat yang terdahulu di dalam menjalani kehidupannya, apabila mendapatkan persoalan, maka beliau bisa langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kita yang hidup pada saat ini, kita tidak bisa menanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perlu sekali kita bertanya kepada para ulama yang secara sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperlukannya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mempelajari ijma maupun qiyas yang disampaikan oleh para ulama dalam memecahkan permasalahannya. Kita tahu bahwasanya ijma itu merupakan kesepakatan dari para ulama dalam memecahkan suatu peristiwa. Ijma itu dilakukan karena pada saat ini tentunya banyak sekali persoalan yang kita tidak bisa temui pada saat Rasulullah SAW hidup. Hal itu juga terjadi pada qiyas, yaitu kita bisa menyamakan atau membandingkan persoalan yang timbul pada saat sekarang ini dengan persoalan yang ada pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala. Oleh karena itu, itulah hubungan dari Al-Quran, sunnah, ijma, dan juga qiyas. Bagaimana kita meneladani Rasulullah dan bagaimana kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai cara kita untuk mempelajari Islam, maka kita melakukan pendekatan di dalam studi Al-Quran. Yang pertama adalah pendekatan tahlili, di mana kita menganalisis isi di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah pendekatan muqarron, yaitu kita membandingkan atau melakukan perbandingan. Selanjutnya yaitu pendekatan ijmali, yaitu pendekatan yang dilakukan secara global. Selanjutnya adalah pendekatan maudhu'i, yaitu pendekatan tematik. Berbagai macam pendekatan ini kita lakukan untuk mempelajari Al-Quran. Contohnya saja, pada saat kita sekolah dahulu, kita sering melakukan pendekatan maudhu'i atau tematik. Kita mempelajari Islam secara tematik, seperti halnya ada mata pelajaran Quran Hadis, mata pelajaran akidah akhlak, mata pelajaran fikih, dan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maka kita mempelajarinya secara tematik untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami Islam. Dari pemahaman yang secara menyeluruh itu, maka kita bisa menghubungkan satu sama lain, sehingga dari analisa kita, dari tematik akan menjadi pemahaman secara utuh di dalam mempelajari Islam. Tentunya studi Islam dilakukan dengan mempelajari Al-Quran sebagai wahyu yang pengamalannya ditampilkan pada sosok Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarullaha katsira. Selanjutnya diriwayatkan oleh para sahabat dan ditulis di dalam kitab-kitab oleh para ulama, sehingga di dalam mensikapi fenomena terkait dengan pengamalan ajaran Islam, maka sangat perlu dikaji melalui berbagai sisi pandangan para ulama dalam mensikapinya.
Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi terkait dengan Islam sebagai agama wahyu. Maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan terkait bagaimana kita mempelajari Islam, yaitu melalui wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam beliau menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga untuk mengetahui dalam menjawab pertanyaan permasalahan yang ada sekarang ini, maka kita membutuhkan para ulama untuk mempelajari masalah dan menafsirkannya, kemudian memecahkan masalah tersebut tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi pada saat ini, dan juga kita bisa bertemu pada saat nanti di pertemuan yang sebenarnya, agar nantinya kita bisa langsung bertanya jawab terkait dengan materi-materi ini. Demikian untuk materi Islam sebagai agama wahyu. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan yang sebenarnya. Demikian saja. Wassalamualaikum.